Shalom. Puji nama Tuhan, kita mau bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah berikan kesempatan buat kita berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian Allah Bapa kami mengasihi. Yesus Kristus
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang di surga atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan sidang jemaat-Mu yang di rumah atau dimanapun Tuhan yang mereka mengikuti ibadah secara online Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang di surga. Dan kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang memegang LCD, terutama Tuhan hamba-Mu yang Engkau sudah mempersiapkan secara khususnya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan sidang jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, atau yang hadir di rumah Tuhan, Engkau juga memberkati mereka sehingga kami boleh mengikuti ibadah dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan beribadah Tuhan. Kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Dia mau mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Kami mau sehati, sepikir kami mau hancurkan, patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau lanjutkan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian dengan iman menghadapi semua. Dengan imanku, ku hadapi semua. Yeah.
tibalah saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian lebih dari emas. Jadi
bersyukur untuk panggilan yang Engkau sudah nyatakan bagi kami, dan oleh kemurahan Tuhan kami boleh meresponinya, sehingga kami menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan ketika kami harus menghidupi panggilan kami sebagai orang percaya. Namun kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami memampukan kami berjalan melewati segala tantangan rintangan yang ada, hingga pada saatnya nanti ketika Engkau datang pada kali yang kedua, kami boleh menyambut Engkau di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan karena kesempatan Tuhan masih berikan bagi kami, maka kami harus memanfaatkannya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan beribadah memuliakan Engkau. Pujian yang sudah kami naikkan, biar kiranya menjadi satu rupa yang berbaharu dan berkenan di hadapan-Mu. Dan saat yang terindah bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami semuanya agar kami dapat menyambut firman Tuhan dengan baik, menjadi iman dalam hidup kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, urapi dengan urapan yang dari surga, kekuatan dari Tuhan, memampukan hamba-Mu berdiri menyampaikan isi hati Tuhan. Segala perkara yang mencoba mengganggukan, patahkan, atau hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, dan dari urapan Roh Kudus menguasai kami, sehingga seluruh indera kami boleh menangkap firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan ya. Ada yang datang di gereja, ada yang masih di rumah ya, karena situasi yang ya masih butuh pergumulan dan terkasih ya. Namun semuanya itu kalau hari ini kita boleh ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan juga berikan kemauan bagi kita untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, maka mari kita pusatkan hati kita pusatkan seluruh kehidupan kita untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan lewat sikap yang tepat dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Hari-hari ini iman kita harus semakin kuat ya. Kalau tenaga kesehatan mengatakan imun kita harus kuat, tetapi kita juga harus memiliki iman yang kuat, terkasih ya. Karena apa? Tantangan ke depan tidak akan semakin ringan tentunya ya, tetapi tantangan ke depan menjadi semakin kuat, menjadi semakin besar ya. Saudara, karena apa? Karena kita berada di akhir zaman ya. Karena kita berada di akhir zaman, terkasih ya. Seorang hamba Tuhan mengatakan kita bahkan berada pada kilometer-kilometer terakhir dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, terkasih ya. Kita segera akan menyambut hari kedatangan Yesus kali yang kedua. Di dalam kemuliaannya dia akan datang, dalam kemuliaannya sebagai raja di atas segala raja, sebagai hakim, bahkan sebagai mempelai pria sorga. Dia akan datang menjemput kita, umat ketebusannya. Dia akan datang menjemput kita, mempelai wanitanya yang sudah mempersiapkan diri, terkasih ya. Yang sudah mempersiapkan diri. Nah ini, jadi hari-hari ini adalah bagian dari persiapan. Hari-hari ini adalah bagian dari kita mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh. Tadi saya katakan ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan. Maka iman kita harus teruji hari-hari ini ya. Iman kita harus teruji hari-hari ini ya. Tantangannya bermacam-macam, saudara terkasih ya. Tapi kalau hari ini kita masih ada, saudara terkasih, sesungguhnya itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Maka mari kita melihat satu kisah bagaimana perjuangan iman ya. Perjuangan iman seorang yang ingin bertemu dengan Yesus, ingin mendapatkan perkenanan Yesus, ingin mendapatkan pertolongan dari Yesus ya. Bagaimana dia berjuang. Saya sudah pernah menyampaikan firman Tuhan ini, tapi pagi hari ini saya ingin kembali menyampaikan untuk menjadi berkat bagi kita, menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya, dimanapun saudara mendengarkannya hari ini. Biar kiranya Tuhan juga menjamah saudara, Tuhan juga memberikan berkat yang sama dengan kami yang ada di ruangan ini, asal kita mau membuka hati kita ya. Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasalnya yang ke-15.
Ya, Injil Matius pasal yang ke-15. Kita akan baca secara bergantian mulai ayat 21 sampai 28. Mulai ayat 21 sampai 28 saya baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap, ya. Sudah menemukan? Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku yang berkawan anak Daud, karena anakku perempuan dalam kesaksian sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku utusnya kepada mereka yang umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak aku menurunkannya daripada anak-anak dan meletakkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, bersamamu, maka janganlah pada sesuatu yang bagi, dan sesuatu juga anaknya." Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini saya katakan tadi, kita harus memiliki iman yang semakin kuat. Karena apa? Tantangannya semakin besar, ya. Tantangannya semakin besar, maka mari kita semakin sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh. Filipi pasal 1 ayat 27 mengatakan kita harus berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, ya. Ini iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, Alkitab mengatakan itu, iman yang timbul dari berita Injil, bukan dari mujizat, ya, perhatikan. Bukan dari mujizat. Ada banyak orang yang sangat-sangat mendambakan mujizat. Ada banyak orang menginginkan satu pengalaman supranatural, ya. Seperti dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, terkasih, ya. Ketika orang kaya itu mati dan dia berada di dalam siksaan, terkasih, ya, maka dia mengatakan kepada Abraham, "Bapak Abraham, suruhlah Lazarus ini pergi untuk apa? Kembali mengingatkan saudara-saudaraku." Tapi Abraham berkata bagaimana? Ada pada mereka, ya, ada pada mereka kitab kesaksian Musa dan kitab para nabi, ya. Ada pada mereka Alkitab. Maka baca itu sudah cukup. Tapi orang ini mengatakan, "Tidak Bapak Abraham, kalau engkau menyuruh Lazarus pergi, seorang dari dunia orang mati pergi menyapa mereka, mengingatkan mereka, maka mereka akan bertobat." Apa kata Abraham? Kalau mereka tidak mau bertobat, kalau dengan membaca Alkitab, maka mereka juga tidak akan bertobat, walaupun seorang dari dunia orang mati datang pada mereka. Saudara perhatikan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka mari sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, terkasih, ya. Hari-hari ini banyak orang menginginkan mujizat. Mujizat tidak salah, terkasih. Mujizat tidak salah, tapi Alkitab jauh sebelumnya mengatakan iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran, terkasih. Mujizat boleh-boleh saja. Bahkan Yesus melakukan banyak mujizat. Bahwa Yesus melakukan banyak mujizat, saudara terkasih. Banyak mujizat, ya. Banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu tentunya juga kita butuhkan hari-hari itu, terkasih, ya. Nah, tapi pada pagi hari ini kita mau melihat perjuangan iman seorang perempuan Kanaan. Ya, kita sudah membaca ayatnya tadi, kita sudah melihat bagaimana perjuangan ibu ini, ya. Perjuangan ibu ini untuk seorang anaknya, ya. Untuk seorang anaknya yang sakit, ya, kerasukan setan dan sangat menderita, ya. Ini pergumulan dari seorang ibu, terkasih, ya. Hari-hari ini sesungguhnya
ada begitu banyak orang tua juga bergumul untuk anak-anaknya, saudara kasih ya. Ada begitu banyak orang-orang tua bergumul untuk anak-anaknya. Mungkin secara fisik tidak kerasukan setan, saudara kasih ya. Tetapi diikat oleh banyak perkara, saudara kasih. Diikat oleh hal-hal yang menjauhkan mereka tidak bisa bergerak, menyebabkan mereka terikat pada satu kebiasaan, membuat mereka terikat pada suatu kebiasaan hidup yang merugikan mereka, saudara kasih ya. Dan sebenarnya mereka menderita. Saudara, sebenarnya mereka sangat menderita. Sebenarnya mereka sangat menderita. Saudara, hari-hari ini banyak orang terikat dengan gadget ya. Wah, ini kalau kemana-mana tidak bawa handphone rasanya ada yang kurang ya. Kalau ke gereja tidak bawa handphone bagaimana? Wah, ayo balik sih, handphone ketinggalan. Tapi kalau ketinggalan Alkitab mau ke gereja, wah tidak apa-apa, nanti juga di depan ada kok. Loh, itu kan repot, saudara kasih ya. Repot. Satu ikatan, saudara kasih ya, diikat. Nah ini, tapi ini dikatakan diikat oleh iblis, dirasuk oleh setan ya, dan sangat menderita. Nah, tadi saya katakan banyak orang tua yang menderita ya. Menderita karena anak-anak mereka yang tidak seturut dengan kehendak firman Tuhan ya. Banyak orang tua yang bergumul sedemikian rupa supaya anak-anak mereka sungguh-sungguh dalam Tuhan, supaya anak-anak mereka terlepas dari ikatan-ikatan dunia, terlepas dari pengaruh-pengaruh dunia ini. Maka mereka bergumul sungguh-sungguh. Nah, saudara, ibu ini pun seperti itu ya. Ibu ini pun seperti itu. Dia ingin anaknya sembuh, tetapi saudara kasih ya. Nah ini, tetapi dia mengalami keterbatasan. Namun demikian, ia tetap memiliki perjuangan. Ya, dia tetap berjuang, maksud saya. Dia berjuang untuk kesembuhan anaknya. Namun ada beberapa faktor yang membuat perjuangan ibu ini menjadi sulit, saudara kasih. Yang pertama adalah dia seorang dari dirinya sendiri. Dia seorang perempuan. Loh, emangnya kenapa kalau perempuan? Saudara, dalam budaya pada waktu itu, perempuan adalah ya berkiprah di domestik saja ya, di dalam rumah tangga saja sebenarnya pada waktu itu. Jadi kalau sampai keluar mencari pengobatan seperti ini kurang pas waktu itu ya. Saya ingat ketika kemurahan Tuhan saya ke Israel ya, saya ke Mesir ya, lewat Mesir. Kita sudah ya lebih dari 48 jam di Kairo ya, di Kairo. Saya hanya bertemu satu orang perempuan, saudara kasih. Saya hanya bertemu satu orang perempuan di toko parfum, ya. Nah itu. Kemudian ketika di bis saya tanya kepada guide-nya, apa penduduk Kairo ini hanya laki-laki semua? Saya bilang guyon. Ya enggak Pak, saya punya istri katanya. Terus istrimu di mana? Saya bilang. Ya biasanya perempuan itu hanya di rumah saja katanya. Nah, hanya di rumah saja terkasih. Itu pada waktu itu ya, hanya di rumah saja. Nah, jadi kalau perempuan ini sampai dia keluar rumah terkasih, dia mencari pengobatan sendiri, ini merupakan satu perjuangan yang sangat-sangat lebih, perjuangan yang lebih daripada yang lain. Saudara kalau baca ayat terakhir dari pasal 15 ini, ketika Yesus memberi makan 4.000 orang, jelas dikatakan di sini 4.000 orang itu hanya laki-laki, saudara kasih ya, hanya laki-laki. Ayat 38 mengatakan yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tidak dihitung, saudara kasih. Tidak dihitung. Ada enggak? Jangan-jangan malah lebih banyak perempuan waktu itu ya. Jangan-jangan. Tetapi tidak dihitung, maafkan ya. Maafkan saudara terkasih kalau saya katakan begitu. Alkitab mengatakan seperti itu. Tetapi pagi hari ini kita melihat seorang perempuan, dia tidak mau dibatasi oleh hal-hal ataupun budaya-budaya yang mengikat dia sehingga dia tidak bisa bertemu dengan Yesus. Kelemahan kedua atau keterbatasan kedua adalah ia seorang kafir. Nah ini, orang Tirus. Alkitab tadi mengatakan
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Nah, daerah mana? Daerah Tirus dan Sidon. Ini daerah kafir, saudara terkasih. Yesus juga tidak sering melayani di sana. Ya. Yesus tidak sering melayani di sana. Kalau kita baca dalam pasal Injil Matius yang sama, ayat yang ke ayat Matius 11 ayat 20 dan 21 ya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung, terkasih ya. Nah, jadi tidak banyak mujizat, tidak banyak kegiatan yang dilakukan oleh Yesus di Sidon dan Tirus, ya. Tidak banyak, terkasih. Itu berarti juga kesempatan bagi perempuan ini untuk bertemu dengan Yesus sangat-sangat sedikit, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tantangan dari perempuan ini adalah dia seorang perempuan, dia seorang kafir, orang Tirus, saudara terkasih ya. Dan Yesus tidak sering melayani di sana. Saudara, jelas dikatakan orang Kanaan. Orang Yahudi, jangankan dengan orang Kanaan, dengan orang Samaria saja mereka tidak mau bergaul. Orang Samaria itu siapa? Orang Samaria itu mengaku keturunan Yakub juga. Mereka mengaku orang Israel juga. Tetapi ada percampuran darah, sehingga mengakibatkan orang Yahudi asli tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Jangankan dengan orang Tirus, orang Sidon, orang yang masih ada darah Israelnya saja tidak mau bergaul kok. Ya, tidak mau bergaul. Nah, dan itu sesuatu yang menjadi handicap atau kelemahan, kekurangan dari perempuan yang sedang bergumul ini, terkasih ya, bergumul untuk anaknya tadi, itu seorang perempuan Sidon. Nah, ini tantangan yang pertama dari dirinya sendiri. Nah, saudara, ada banyak hal yang menjadi kelemahan kita yang kita sendiri tidak bisa merubahnya. Nah, ini saudara terkasih ya, saya ingin menjadi orang Amerika. Ya, saya ingin menjadi orang Amerika, dilahirkan, katakanlah perawakannya seperti orang Amerika, tingginya naik mungkin 5 cm lagi atau 10 cm lagi, kan udah kayak Londo begitu ya. Kulitnya lebih putih lagi ya. Ujungnya tidak mancung ke dalam kayak ini, agak mancung lagi. Kan pingin seperti itu gitu ya. Tapi tidak bisa. Kita kan tidak bisa minta dilahirkan, saya ini pesan kepada Tuhan, request ya, supaya saya dilahirkan seperti orang Amerika. Tidak bisa, saudara kasih. Atau kita request dari dalam, saya ingin jadi perempuan, atau saya ingin jadi laki-laki. Tidak bisa. Artinya ini adalah hal-hal yang memang sudah ada pada kita. Ada kelemahan, kekurangan kita, ada bagian-bagian dalam hidup kita yang mungkin orang lain mengatakan itu kekurangan, bahkan kita pun menganggap itu satu kekurangan. Tapi hari ini itu bukan kekurangan, itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Itu adalah karya Tuhan dalam hidup kita, terkasih ya. Apapun saudara sekarang, itu adalah karya Tuhan. Amin. Kalau kulit saudara putih, jangan ingin menghitamkannya. Sudah hitam ya, jangan juga ingin putih ya. Nanti putihnya sebagian, hitamnya sebagian, zebra jadinya ya. Nah, jangan terkasih. Atau putihnya hanya muka tok gitu ya. Nah, lo lehernya kok hitam gitu ya. Apakah pakai pakai topeng? Nah, ya dalam bukan berarti tidak boleh merawat tubuh, silakan atau terkasih ya. Silakan rawat tubuh dengan baik-baik, itu karunia Tuhan, pemberian Tuhan, harus dijaga baik-baik ya. Harus dijaga baik-baik ya. Tapi kita jangan sampai, waduh Tuhan saya ingin ganti kulit. Emangnya ular gitu ya. Ganti kulit. Enggak, kalau terkasih ya. Ya, saya ingin lebih sehat, maka sebenarnya salah. Sekarang ini sudah mulai dirubah ya. Seolah-olah cantik itu putih. Ya. Seolah-olah cantik itu putih. Sekarang tidak.
kalau kita perhatikan iklan-iklan sekarang sudah berbeda bahasanya. Sebab itu rasis, ya. Itu rasis, tidak boleh loh terkasih ya. Nah, rasis. Jadi sekarang Miss Universe kan tidak hanya orang kulit putih, toh pernah kulit hitam juga kan. Nah, jadi cantik itu relatif ya. Cantik itu relatif loh terkasih ya. Yang sudah keriting ya keriting aja gitu ya. Yang sudah lurus ya lurus saja, kan begitu ya. Nah, sudah lurus saja. Saya dulu di kampung saya, kalau orang ke salon itu, kalau perempuan biasanya untuk mengeritingkan rambut, karena di sana rata-rata lurus rambutnya di kampung saya ya. Jadi kalau ke salon katanya itu untuk bikin keriting rambut. Nah, kalau sekarang ke salon untuk meluruskan rambut, beda-beda lagi ya. Nah, jadi setiap zaman itu beda pandangannya tentang kecantikan ya. Setiap zaman itu terkasih. Nanti mungkin suatu saat orang yang cantik itu, orang yang gagah itu, kalau hidungnya masuk ke dalam, nah itu dia ya. Jangan seperti itu. Nah, jadi apapun adanya saudara, terimalah itu. Amin. Jangan pingin, aku ingin seperti orang itu ya. Jangan. Aku menerima apa adanya. Perempuan ini walaupun dia seorang perempuan, dia seorang kafir, dia tetap ingin maju kepada Yesus, berjuang untuk mendapatkan pertolongan. Apapun saudara, apapun keadaan kita hari ini, tetap berjuang untuk bertemu dengan Yesus. Amin saudara, tetap berjuang terkasih. Apapun saudara, mau kulit apa, mau pergumulan apa saudara, Tuhan siap untuk menolong. Namun demikian saudara terkasih, kita melihat di sini ada satu perjuangan lagi. Nah ini perjuangan dari orang luar ya, dari pihak luar saudara terkasih ya. Dalam hari ini dari Yesus sendiri saudara terkasih ya. Perhatikan, ketika perempuan ini berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Ayat 23 mengatakan 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Wah ini, saudara, ketika kita berada dalam situasi seperti ini, kita gampang tersinggung loh terkasih. Ketika kita berada dalam situasi, katakanlah membutuhkan pertolongan, ketika kita ngomong kepada orang lain dan sepertinya orang lain tidak merespon, gampang tersinggung terkasih. Gampang tersinggung. Ya, gampang tersinggung terkasih. Ini gampang tersinggung. Tapi perempuan ini tidak tersinggung ketika Yesus tidak merespon, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, bukan hanya Yesus tidak menjawabnya, tetapi murid-murid mengatakan bagaimana? Nah, murid-murid bahkan mengatakan di sini, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Aduh, kamu ini bikin rame saja. Pergi sana. Sudah hendak dijawab, malah diusir. Sakit hati enggak? Sakit hati loh terkasih. Sakit hati. Saya ingat kesaksian seorang hamba Tuhan loh terkasih ya. Kebetulan dia punya jemaat yang banyak loh terkasih ya. Nah, dalam satu acara selesai ibadah begitu ya. Nah, ketika masih banyak sidang jemaat, pendeta ini keluar salaman-salaman. Ternyata ada seorang yang sudah senyum ke pendeta ini tidak respon. Mulai dari situ dia sakit hati loh terkasih. Dia sakit hati kepada pendeta itu karena apa? Ketika dia senyum, pendetanya tidak respon. Wah, ini pendeta pilih kasih. Lama dia sakit hati loh terkasih, lama dia simpan. Tapi pendetanya cuek-cuek saja. Cuek-cuek saja, biasa-biasa saja. Nah, sampai suatu saat ini jemaat merasa tidak nyaman lagi, kemudian dia ngomong ke pendetanya. Dia bilang, "Om, saya sudah lama sakit hati kepada Om." Pendetanya kaget, "Loh, kok sakit hati? Emangnya kenapa? Apa yang membuat kamu sakit hati terhadap saya?" Kata pendetanya. Pendetanya bilang begini, jemaatnya bilang begini, "Om, dulu dia ingat tanggalnya, dia ingat persis. Ketika selesai ibadah, Om salaman dengan yang lain, saya sudah senyum pada Om enggak respon." Katanya. Wih, pendetanya kaget loh terkasih. Aduh, kapan itu? Saya tidak pernah ingat itu, saya tidak pernah tahu itu katanya. Saya minta maaf untuk itu, kata pendetanya. Nah, pendetanya minta maaf loh terkasih ya. Kenapa pendetanya tidak senyum? Ya karena tidak lihat ya. Tapi sana merasa sudah melihat loh terkasih ya, ini main perasaan ini ya. Sana merasa sudah melihat,
Dia senyum, tapi pendetanya ternyata tidak respon. Nah ini sudah dipanggil Yesus anak Daud. Dia sudah teriak, saudara terkasih ya. Tadi ada pengalaman lucu, saudara terkasih ya. Ketika anak saya mandi, ya biasa kalau cewek mandi itu lama, saudara terkasih ya. Nah terus saya dan istri di rumah. Terus saya bilang sama istri saya, nah gitu itu kalau anak cewek mandi persis mamanya, saya bilang. Dari kamar mandi dia langsung teriak, hei, dia dengar, saudara terkasih ya. Nah, dia dengar seperti itu, dirasani langsung nyala, saudara terkasih. Padahal mamanya bilang seringkali dipanggil tidak dengar. Nah itu dia, ketika dirasani langsung nyaut, saudara terkasih ya. Nah, langsung nyaut, dirasani nyaut, tapi ketika dipanggil tidak dengar atau pura-pura tidak dengar. Nah, ini Yesus pasti dengar. Yesus pasti dengar, tetapi belum merespon, saudara terkasih. Nah, perempuan ini tidak putus asa. Kemudian dia katakan bagaimana? Jawab Yesus dalam ayat lain, saudara terkasih, dalam Markus kita akan melihat ini, tetapi kita lihat di sini saja. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini jawaban Yesus, saudara terkasih ya. Jawaban Yesus setelah diam, setelah diusir oleh murid-murid, kemudian perempuan itu mendapatkan jawaban dari Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya apa? Aku datang bukan untuk kamu. Wah ini. Aku datang bukan untuk kamu. Saudara, ini tambah bikin sakit hati sebenarnya. Seandainya kita minta, Pak tolong ya, saya minta tolong, saya pinjam uang dulu 50.000, katakan begitu ya. Kemudian orang diam saja. Terus kemudian dia bilang begini, saya memang ada uang kok, saya memang kasih pinjam, tapi bukan ke kamu. Kata. Wah, kira-kira sakit hati enggak? Double sakit hati, saudara terkasih ya. Seandainya dibilang, waduh, maaf saya enggak mau, saya memang ada uang tapi tidak mau dipinjamkan. Enggak perlu dikatakan, wah tapi ini bukan untuk kamu, ini loh untuk sana, kamu enggak layak. Nah, itu tambah sakit hati, saudara terkasih ya. Nah tapi perempuan ini, saudara terkasih, dia tidak mau menyerah. Dia mengatakan bagaimana? Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Wah ini menyembah. Saudara, kata menyembah pada waktu itu, dia pasti kepalanya sampai ke tanah ya. Itu arti menyembah secara harfiah. Kepalanya sampai ke tanah untuk mohon pertolongan. Saudara, itu arti penyembahan. Arti penyembahan adalah sampai kita merendahkan diri sampai ke tanah. Ya. Arti kerendahan hati itu apa, Jo? Humus berasal dari kata humus yang artinya apa? Tanah, ya. Itu artinya tanah. Jadi kalau kita merendahkan hati, kalau kita menyembah Tuhan, berarti kita menempatkan diri sebagai tanah yang memang kita asalnya dari tanah, saudara terkasih. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, itu artinya kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, saudara terkasih. Seperti tanah, saudara terkasih. Tanah untuk diinjak-injak. Tanah kalau masuk di rumah langsung disapu lagi, saudara terkasih. Itu namanya tanah. Menyembah itu berarti kita mau merendahkan diri. Menyembah bukan sekedar musiko, kita akan masuk dalam penyembahan maka musiknya lembut, musiknya syahdu. Dan terkasih, itu bukan penyembahan yang sejati. Penyembahan yang sejati ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita bahkan menyamakan diri seperti tanah di hadapan Tuhan, terkasih. Itu namanya baru penyembahan yang sejati. Itu namanya baru menyembah Tuhan. Di hadapan Tuhan apa bedanya musik yang cepat dengan musik yang lembut? Tidak ada perbedaan, saudara terkasih. Tidak ada perbedaannya. Mari kita memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan pasti lagunya cepat. Kalau menyembah pasti lagunya lambat. Tidak seperti itu. Kapan ada seperti itu rumusannya, saudara terkasih? Tidak ada. Tidak ada di Alkitab rumusannya seperti itu. Sebenarnya dengan lagu yang cepat pun sukacita kita bisa menyembah Tuhan. Amin. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita menempatkan diri. Ketika saya bisa memuji Tuhan itu bukan karena saya hebat, saya hanya tanah. Ya. Jadi ini perempuan ini benar-benar, saudara kasih ya, dia mengajar kita pada pagi hari ini
Dia menempatkan diri, dia menyembah berarti dia menyentuh tanah, bahkan menyamakan diri sama seperti tanah yang siap untuk diinjak-injak. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini bukan hanya teori, terkasih, itu betul-betul terjadi. Harga dirinya diinjak-injak. Bukan tadi dikatakan Alkitab mencatat dia didiamkan, kemudian yang kedua direspon oleh Yesus dengan mengatakan, aku diutus bukan untuk kamu, tetapi untuk orang Israel yang terhilang. Yang ketiga, yang ketiga setelah perempuan itu mengatakan sambil menyembah, Tuhan tolonglah aku, maka Tuhan Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, ini lebih parah lagi, saudara terkasih ya. Lebih parah lagi. Yesus mengatakan, ya daripada saya berikan kepada kamu, lebih baik kepada anjing, kira-kira begitu. Tetapi lihat jawaban perempuan ini, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, kalau orang marah kepada kita, anjing kamu atau tanah kamu, lebih sakit mana? Dibilang anjing atau dibilang tanah? Hah? Nggak ada orang marah ya, dasar tanah, nggak ada ya. Lah ada enggak gitu? Dasar kamu ini tanah. Udah tanah sitaan lagi gitu ya. Udah gitu tanah sengketa lagi katanya. Wah. Enggak ada orang marah, padahal ya memang karena menyadari kita hanya adalah tanah ya. Tapi kalau bilang anjing kamu, langsung menyala. Betul-betul jadi anjing, yang terkasih ya. Nah itu. Anjing, wah. Jadi benar-benar terkasih ya. Nah, jadi tanah. Padahal kita memang tanah, saudara kasih. Nah, kalau kita melihat di sini, kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia betul-betul mau merendahkan diri. Dia betul-betul mau menjadi seperti tanah, saudara kasih, diinjak, diinjak-injak, tidak dihargai sama sekali, saudara kasih. Namun, saudara kasih, kita melihat ada hasil yang didapatkan. Ayat 28 mengatakan, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat 28 Matius 15 ayat 28, kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hai ibu, besar imanmu. Hai ibu, kuat imanmu. Saudara, dari mana ibu ini punya iman? Dari mana ibu ini punya iman, saudara terkasih? Tuhan Yesus tidak sering kok ke Tirus. Tuhan Yesus tidak sering kok ke Sidon. Tapi saya percaya dia pernah mendengar khotbah Yesus. Dia pernah mendengar tentang Yesus, saudara terkasih ya. Jadi orang beriman tidak ditentukan seberapa sering dia membaca Alkitab, saudara terkasih ya, tetapi bagaimana dia merespon setiap firman Tuhan yang dengar. Sepatah kata saja firman Tuhan yang kita terima, saudara terkasih, itu sanggup menolong kita. Amin. Sepatah kata firman Tuhan, Efata, kata Yesus, terbukalah. Sembuh, saudara kasih, sembuh. Asal kita mau membuka hati kita, asal kita mau percaya, asal kita mau merespon firman Tuhan, ya. Asal kita mau merespon firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita melihat pergumulan, perjuangan dari perempuan ini untuk mendapatkan hasil bukti dari imannya itu sangat berat, ya, sangat berat. Jadi faktor apa yang membuat perempuan ini berhasil, saudara kasih? Apa yang membuat dia berhasil berjuang di dalam imannya? Yang pertama tadi kita sudah singgung, dia tidak gampang putus asa ya. Tidak gampang putus asa. Ini saudara kasih ya. Jangan gampang putus asa dalam pergumulan kita, dalam perjuangan kita hari-hari ini. Tetap berpengharapan. Amin saudara, tetap berpengharapan. Ini yang kedua, selalu melihat adanya peluang walaupun sepertinya semua pintu tertutup ya. Pintu tertutup. Ayat 26 tadi kan sudah jelas. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing ya.
dia tetap melihat ada kesempatan, ada peluang. Ketika Yesus mau berbicara, maka pasti ada peluang. Hari ini saya mau katakan, kalau firman Tuhan masih disampaikan, itu berarti peluang bagi kita untuk mendapatkan pertolongan. Kalau firman Tuhan masih disampaikan bagi kita, entah firman Tuhan itu merupakan nasihat, entah firman Tuhan itu merupakan suatu teguran, entah itu merupakan satu ajaran sekalipun, selama Tuhan mau berbicara kepada kita, ada peluang untuk mendapatkan pertolongan. Ya, ini. Selama kita masih mau mendengar firman Tuhan, ada peluang bagi kita untuk mendapatkan pertolongan. Ada peluang bagi kita untuk mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, ya. Jadi mari melihat adanya peluang. Peluangnya apa, saudara terkasih? Yesus masih mau berbicara. Itu peluang. Hari ini kalau engkau mau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Selama Tuhan masih berbicara, selama ada kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Hari-hari ini saudara terkasih, ya, kita sudah mulai hidup new normal katanya, ya. Tempat-tempat ibadah sudah mulai digunakan walaupun belum secara maksimal, ya. Walaupun belum secara maksimal. Kita sudah merasakan bagaimana tidak nyamannya beribadah lewat handphone, ya. Tidak nyaman saudara terkasih, ya. Godaannya terlalu berat. Sementara kita nonton, ya ada WA masuk, saya. Nah, selama kita udah kita sudah mau sungguh-sungguh, saudara kasih, ada lagi, ada notif masuk, wah, buyar lagi, saudara kasih, ya. Apalagi sambil apa? Sambil ibadah, sambil masak begitu, ya. Enggak apa-apa lah, kan cuma cetek kompor saja. Nah, pas mau doa berkat, waduh, tadi ini udah waktunya ngangkat ini, jangan-jangan sudah gosong ini, ya. Lari matikan dulu, berkatnya sudah lewat, saudara kasih, ya. Nah, kalau kita datang ke gereja, mau apapun yang terjadi, ya sudah, enggak mikir lagi, ya. Enggak mikir lagi, saudara kasih. Kita sudah mempersiapkan diri lebih sungguh-sungguh. Nah, hari-hari ini, saudara kasih, tapi walaupun demikian, selama ada firman Tuhan yang disampaikan, bagaimanapun caranya, saudara kasih, ya. Bagaimanapun caranya, saudara, saya tidak bisa membayangkan kalau kejadian seperti ini terjadi katakanlah 10 tahun yang lalu, ya. 10 tahun yang lalu. Handphone belum semasif sekarang. Walaupun ada sinyal masih, ya, sangat berat, saudara kasih, ya. Wah, tentu sangat berat, saudara kasih, ya. Dan jangan-jangan malah bisa lupa, ternyata saya orang Kristen. Ternyata saya harus beribadah. Karena apa? Tidak ada yang mengingatkan, saudara kasih, ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak gampang tersinggung, ya. Tidak gampang tersinggung. Dikatakan anjing, ya. Bagaimanapun pedasnya firman Allah menyinggung bahkan harga diri kita, saudara kasih, ya. Pada akhirnya, kalau kita merespon dengan baik, kita akan bersukacita. Saya ulangi, bagaimanapun teguran firman Tuhan, Wahyu mengatakan, barang siapa aku kasih, aku tegur dan kuhajar, ya. Maka sebab itu relakanlah hatimu. Nah, bagaimanapun kerasnya, bagaimanapun pedasnya firman Allah menyinggung harga diri kita, pada akhirnya kita akan bersukacita. Itu sama seperti minum obat, saudara kasih, ya. Itu sama seperti minum obat, ya. Sama seperti minum obat, pahit, ya. Pahit namun mengerjakan kebaikan, mengerjakan sukacita bagi kita. Sebaliknya, bagaimanapun manisnya rayuan iblis, saudara terkasih, ya. Bagaimanapun manisnya rayuan iblis menyukakan hati kita, menyukakan hati manusia, tapi pada akhirnya akan akan sangat menderita, ya. Akan sangat menderita, saudara terkasih. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan ini dia bisa mengalahkan tantangan-tantangan yang ada tadi. Pagi hari ini kita pun mau belajar, saudara kasih, ya, mengalahkan, ya, harga diri kita sendiri, ya, mengalahkan gengsi kita sendiri, mengalahkan ego kita sendiri. Kita mau merendahkan diri, menyembah Tuhan, ya. Menyembah Tuhan.
menempatkan diri kita sampai sama dengan tanah. Ya, itu namanya menyembah, saudara kasih. Itu namanya menyembah, merendahkan diri. Ya, itu namanya merendahkan diri. Ya, saudara, saya ingat seorang hamba Tuhan yang sangat rendah hati ya. Waktu saya sampai di Surabaya untuk ikut sekolah Alkitab ya, jadi belum sekolah Alkitab tapi sudah sampai di asrama. Kebetulan di situ ada namanya siswa-siswa itu diajar jaga malam. Jam 6 sampai jam 12 malam, jam 12 sampai jam 6 pagi, saudara kasih ya. Kemudian jam 6 pagi sampai jam 6 sore ada seorang yang bertugas. Nah, ketika waktu itu ada giliran saya dan teman saya jaga ya, jam 12 sampai jam 6. Sekitar jam 2 pagi ya, jam 2 dini hari begitu, ada seorang hamba Tuhan dari Bali datang ya. Ya memang ada tugas, dia datang, kemudian kita sambut, kita persilakan masuk di pos ya, pos penjagaan. Kita tanya, Bapak dari mana? Dari Bali ya. Nah, karena kita belum kenal. Ini siapa hamba Tuhan ini? Nah, terus ya karena kita juga baru, kita belum tahu membangunkan siapa kan begitu. Akhirnya, Om duduk di sini dulu ya sampai pagi kan begitu. Ya, kebetulan perawakannya nggak besar-besar ya, agak kecil orangnya ya. Nah, hamba Tuhan ya manut-manut saja duduk ya, sambil ngantuk-ngantuk begitu ya. Naik bis waktu itu dari Bali ya, ngantuk-ngantuk. Nah, sekitar jam 4 tiba waktunya doa pagi. Doa pagi itu para pengerja bangun gitu ya, senior-senior kita bangun. Ketika mereka keluar mau masuk gereja, lihat pendeta itu, mereka kaget. Om, kok di sini Om, katanya. Mereka semua langsung kasih hormat begitu ya. Kita ya santai-santai saja, kita tidak kenal ini. Kita tidak kenal pendeta siapa kan. Tapi kita udah sambut kan begitu saja. Nah, begitu mereka para pengerja senior kita langsung ambil tasnya, ajak masuk ke kamar terkasih. Ternyata sudah disiapkan kamarnya. Mereka kemudian pengerja datang marah ke kita, kamu ini kurang kacar, kamu ini pendeta datang, kamu biarkan saja di situ. Oh, kita tidak tahu siapa dia kan begitu. Nah, yang saya pelajari dari dia adalah dia rendah hati. Ya, dia rendah hati, terkasih ya. Dia perlakukan suruh duduk situ, dia duduk saja. Nah, ya pendeta senior kalau terkasih ya, pendeta senior sampai sekarang kalau ya mungkin dia tidak tahu bahwa kami yang membuat seperti itu ya. Nah, dia tidak tahu itu. Nah, dia sekarang jadi ketua 1 di GPT ya, ketua 1. Saya tidak sebutkan namanya saja lah, malu saya. Nah, saudara itu. Tapi yang saya pelajari adalah dia rendah hati, dia mau duduk saja terkasih ya, dia mau duduk saja. Nah, ya ketika pengerja datang baru kita dapat bonus terkasih ya. Ya kita enteng saja, kita tidak tahu harus membangunkan siapa kan begitu. Kita juga baru di situ. Nah, saudara ini, mari kita mau merendahkan hati kita ya, merendahkan diri kita. Sering sekali ketika kita ada jabatan sedikit saja sudah, kalau saya tidak duduk di depan tidak mau. Kalau saya tidak disambut, tidak mau. Kalau tas saya tidak dibawakan, saya tidak mau khotbah di situ kan begitu ya. Saudara, ini sering sekali seperti itu. Tapi perempuan ini mengajarkan kita untuk menyamakan diri dengan tanah, saudara terkasih. Kita memang berasal dari tanah, kita menyadari kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan serendah-rendahnya. Tidak ada yang kita harus pertahankan. Dan ini dihargai oleh Yesus, saudara terkasih. Ini dihargai oleh Yesus, luar biasa. Saudara, sebenarnya Yesus tidak ingin mempersulit perempuan ini. Saya mau katakan, Yesus tidak ingin mempersulit perempuan ini, tetapi Yesus ingin memberikan satu pelajaran bagi kita pagi hari ini. Yesus ingin memberikan satu pelajaran bagi saya dan saudara, bagaimana kita harus berjuang mempertahankan iman kita, berjuang untuk mempertahankan iman kita, saudara terkasih. Yesus tidak ingin mempersulit, saudara terkasih, tidak. Dalam beberapa kesempatan, saudara terkasih, Yesus langsung
menyembuhkan. Bahkan ketika orang itu tidak tahu bahwa itu Yesus, Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Yesus menyembuhkan dia. Tapi pagi hari ini Yesus ingin memberikan pelajaran bagi kita. Menjadi orang Kristen yang berjuang sungguh-sungguh, tidak hanya kelihatan dari luar saja menjadi orang Kristen, tetapi sungguh-sungguh apapun tantangannya kita tetap menjadi orang Kristen. Saudara, ayat-ayat sebelumnya terkasih, Tuhan Yesus bukan menyindir, Tuhan Yesus benar-benar menegur orang Yahudi, benar-benar menegur orang Farisi yang walaupun mereka kelihatannya beribadah, tetapi hanya dari luarnya saja mereka beribadah. Ayat 3 mengatakan begini, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Saudara, sering sekali orang beribadah hanya karena kebiasaan. Orang beribadah tanpa menikmati arti dari ibadah itu sendiri. Jadi hanya kulitnya saja beribadah. Jadi hanya bagian luarnya saja beribadah, terkasih. Sama seperti orang Farisi, mereka beribadah sepertinya sangat sungguh-sungguh, tapi Tuhan Yesus mengatakan seperti ayat yang ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, kalau perintah manusia, wanita ini tidak akan datang kepada Yesus, karena mereka tidak bergaul dengan orang Yahudi juga tentunya. Tetapi karena iman yang mendorong mereka, mendorong perempuan ini, maka dia datang kepada Yesus. Hari ini ibadah kita, hari ini kita beribadah bukan karena adat istiadat, bukan karena kebiasaan, saudara terkasih ya. Ibadah itu jangan dijadikan menjadi adat istiadat, hanya menjadi kebiasaan. Jangan, saudara terkasih. Tetapi ibadah itu merupakan satu perjuangan. Bahkan walaupun harus menyingkirkan adat istiadat, kita harus tetap memilih beribadah, terkasih. Ya, saya ulangi. Walaupun kita harus menyingkirkan adat istiadat kebiasaan kita harus memilih beribadah menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai dibalik, terkasih ya. Yang penting kita sudah beribadah, adat istiadatnya harus nomor 1. Jangan, terkasih, jangan. Saya mau katakan, walaupun adat istiadat harus ditinggalkan karena ibadah, maka itu harus kita lakukan. Itu harus kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Farisi, mereka beribadah hanya karena adat istiadat, hanya karena kebiasaan saja. Iya ya, ini hari Minggu ya, waktunya ke gereja, waktunya beribadah ya. Saudara, banyak orang hanya datang ke gereja ya. Hanya datang ke gereja, tidak datang kepada Tuhan ya. Seharusnya ke gereja itu memang bertemu Tuhan, tetapi banyak orang ke gereja hanya bertemu dengan orang lain, hanya bertemu dengan baju baru, tas baru, rambut baru ya. Artinya apa? Hanya memperhatikan, oh dia tasnya baru ya, oh dia bajunya baru lagi ya, dia rambutnya modelnya baru lagi ya, agak gondrong dikit gitu ya. Saya agak gondrong dikit, dokter kasih, takut ke tukang pangkas ya, takut ke tukang pangkas ya. Dan tidak ada juga yang pintar pangkas di sini di rumah saya, dokter kasih ya. Sebenarnya saya rela dipangkas ya sebisanya begitu ya, mau botak mau apa ya silakan lah. Ya, daripada harus ke tukang pangkas, dokter kasih ya, daripada harus ke tukang pangkas. Nah, itu. Banyak orang hanya berhenti di situ ya, tasnya baru ya, harganya berapa ya, LV, apalagi Gucci ya, apalagi, mahal-mahal. Hanya bertemu dengan itu, bertemu dengan baju baru. Terakhirnya ditanya apa? Itu paling kreditan, itu paling belum lunas itu kan begitu. Nah, tidak bertemu dengan Yesus, hanya datang ke gereja, hanya kebiasaan saja beribadah. Oh ini hari Minggu harus beribadah, ini hari ibadah harus beribadah, tidak. Oh ini harus melayani, tidak, terkasih. Kita harus berjuang dalam ibadah kita harus mau menyembah ya. Sebab puncak ibadah itu sebenarnya adalah menyembah.
Bagaimana harga diri kita tidak kita pertahankan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menyadari hidup kita hanyalah tanah, terkasih ya. Hanyalah tanah. Dan maka Alkitab mengatakan, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ada pertolongan Tuhan, ada jawaban dari Tuhan. Saya ulangi kembali, saudara terkasih, Tuhan Yesus tidak ingin mempersulit perempuan ini sebenarnya, tidak. Tetapi Alkitab ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berjuang di dalam ibadah kita. Amin, saudara. Kita harus berjuang di dalam ibadah kita. Ayat terakhir saya sudah singgung tadi dalam Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 kita baca ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Berjuang, ya, berjuang. Satu ayat lagi, Yudas ayat 3. Yudas hanya satu pasal, saudara terkasih ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Berjuang mempertahankan iman, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, tadi saya katakan perempuan Kanaan ini, perempuan Sidon, perempuan Tirus ini, saudara kasih, dia tidak mempunyai kesempatan terlalu banyak untuk mendengarkan Yesus. Tetapi sedikit firman Tuhan yang dia dengar membawa dia bertemu dengan Yesus. Membawa dia bertemu dengan Yesus dengan perjuangan, pergumulan. Maka pagi hari ini Tuhan mengajar kita untuk berjuang tetap untuk iman yang sudah kita miliki. Berjuang untuk mempertahankannya sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tetap setia. Kita nyanyikan selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku,
Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan, mari sembah Dia. Terima kasih Yesus, terima Tuhan, haleluya Yesus. Kami hanya tanah liat Tuhan, kami hanya debu yang tidak berarti. Kami hanya berarti kalau berada di tangan-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Kau sudah berikan bagi kami, untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami, untuk kesempatan bagi kami pada pagi hari ini untuk boleh meneladani seorang perempuan Kanaan, seorang yang tidak diperhitungkan, seorang yang tidak dianggap bahkan disepelekan, namun dia berjuang dan berjuang. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan sehingga dia boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan pagi hari ini kami pun mau merendahkan hati kami, merendahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami menyadari kami hanyalah tanah, kami adalah debu yang tidak ada artinya. Tanpa Tuhan menolong kami tidak ada artinya dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini jika ada yang dalam pergumulan, jika yang ada dalam situasi yang sulit, biarnya mereka pun tetap bergumul, berjuang dan percaya Tuhan menolong. Tuhan tidak pernah mempersulit kami, tetapi yang Tuhan inginkan adalah supaya sayap-sayap rohani kami semakin kuat, supaya sayap-sayap rohani kami semakin kuat mengepak, sehingga kami bisa terbang bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih meneraikan firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi doa seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Silakan dulu. Kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan sambil kita menyanyikan satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan, ya. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Jiwaku diselamatkan, oh
waktu diselamatkan. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan ya. Bagi yang di rumah, persembahan yang sudah dikumpulkan boleh dikumpulkan dan bawa pada saat kita beribadah kembali, atau boleh dipakai untuk menolong saudara-saudara kita yang lain ya. Ibadah kita hari Minggu depan tetap jam 7 terkasih ya. Berarti kalau semua hadir juga jaraknya seperti ini agak sulit juga ya. Ini sudah, iya. Tapi Tuhan pasti punya cara. Amin. Betul kasih. Tuhan punya cara. Kita tetap berdoa supaya negeri ini segera lepas dari persoalan ini. Kemarin hampir 1.000 lagi ya, yang hampir 1.000 lagi, dan kita harap ya supaya sampai pada puncaknya dan segera turun. Betul kasih ya, sampai kita kembali bisa beraktivitas dengan normal ya, bekerja normal, ke sekolah normal, beribadah dengan normal ya. Tetapi sekarang kelihatannya harus memulai sesuatu yang baru. Sering cuci tangan ya, kita datang ke rumahnya orang cuci tangan, tapi kok tidak diajak makan begitu ya. Cuma cuci tangan, terkasih ya. Disuruh cuci tangan tidak diajak makan, terkasih ya. Nah, cuci tangan, pakai masker kalau keluar ya, hindari kerumunan ya, Nah, untuk sementara kita juga tidak usah salaman dulu ya. Tidak usah salaman, cukup ya pakai cara yang bisa dimengerti, kita saling menghormati. Amin saudara. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu luar biasa, karena kasih-Mu baik, karena Engkau begitu luar biasa bagi kami. Kami sudah mempersembahkan persembahan kami kepadamu, biar persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Setiap tangan yang sudah terulur, Engkau balas berlipat kali ganda. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan akan menjadikannya berhasil. Kami kumpulkan bukan karena kami berkelebihan, tapi karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Untuk sementara ini, biarkan Engkau tetap juga bersama-sama dengan mereka. Kami doakan kebutuhan bersama kami akan gedung gereja yang lebih representatif. Engkau akan menyediakannya. Keluarga yang sudah berkorban di tempat ini, keluarga-keluarga yang sudah menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini, Engkau berkati mereka. Tetangga sekitar kami juga Engkau menyelamatkan mereka Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami dalam situasi terkini ini Tuhan. Engkau tolong sehingga kami boleh secepatnya keluar dari situasi ini. Terima kasih Tuhan. Kami doakan para medis yang bertugas dimanapun mereka berada, di ruang-ruang dokter pribadi, di puskesmas, klinik, bahkan di rumah sakit, semuanya Tuhan jaga, lindungi. Para ilmuwan yang sedang berusaha untuk mendapatkan antivirus ataupun obat untuk penyakit ini, Tuhan juga memberikan hikmat bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami puji Engkau, kami muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan. Dan jika sebentar kami akan pulang, Engkau sertai kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan sukacita, melanjutkan aktivitas kami dengan berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah, jadilah saksi Kristus, dan jadilah pelaku-pelaku firman, dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang melimpah, yang asalnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Pada dalam surga
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.